Minggu yang lalu, apakah betul saya menjelaskan yang terakhir adalah serat lyocell? Betul nggak? Yang terakhir materi saya minggu lalu, betul saya sampai di situ. Saya menjelaskan mengenai pansel. Aplikasi serat lyocell. Sudah, Bu. Sudah ya, betul ya. Oke. Baik, saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya ya. Kita hari ini masih akan membahas mengenai serat buatan. Jadi kita akan selesaikan materi mengenai serat buatan. Kemarin saya baru menjelaskan rayon ya, serat rayon, kemudian serat lyocell ini. Nah, oke, hari ini saya masih akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan serat lyocell, yaitu serat tensel ya, atau pansel. Nah, ini adalah serat tensel. Pansel ini merupakan hampir sama dengan serat rayon ya. Ini serat paket ini adalah serat sintetis atau serat buatan. Namun pansel ini dia punya proses pembuatan yang lebih ramah lingkungan. Jadi ya, di sini kalau Anda baca pada paragraf 2, di sini tertulis bahwa dalam pembuatan serat tensel ini, selulosanya ini diolah dengan teknologi loop tertutup. Karena teknologi ini mampu mendaur ulang dengan tingkat pemulihan sebanyak 93,5%. Sehingga jumlah emisi yang dihasilkan itu lebih kecil daripada proses produksi serat kayu atau serat selulosa yang lain gitu. Yang lain itu kalau sebagai pendahulunya dari tensel ini atau pansel ini adalah rayon. Nah, rayon kita ganti dahulu. Tensel ini karakter seratnya itu hampir sama dengan rayon. Jadi dia punya karakteristik karakteristik yang dingin gitu ya, tegangannya itu dingin, kemudian dia lembut, kemudian dia berat dan sedikit agak berkilau. Pada fisiknya seperti itu, hampir sama dengan rayon, tetapi dalam pengolahannya dia lebih ramah lingkungan karena dia punya itu tadi emisi yang dihasilkan dari pengolahan itu bisa dipulihkan dengan 99%, dan juga dia tidak menggunakan bahan kimia yang racun dalam proses pengolahan. Karakteristiknya yang pertama, dia kuat dalam kondisi basah maupun kering, sejuk karena dapat mengatur suhu secara alami, memiliki daya serat dan daya ikat yang baik terhadap warna, dapat dipadukan dengan serat alami manapun serta serat sintetis lain. Jadi dalam proses pembuatan ini bisa di mix gitu ya. Seratnya bisa dicampurkan, lalu memiliki sifat anti bakteri dan karakternya itu lembut sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian ya, dan spray. Nah, biasanya ini yang sering sekali ditemukan selain pakaian itu juga di spray ya, di spray ada beberapa produk spray yang dia grade-nya itu adalah grade yang bagus gitu ya, itu menggunakan tidak menggunakan kapur, tetapi spray tersebut dibuat menggunakan serat pansel ini ya. Spraynya kira-kira harganya itu berkisar antara 1 juta apa gitu ya. Bahannya adalah serat pansel.
Oke, selanjutnya di sini ada serat asetat. Asetat ini adalah serat yang dia terdiri dari senyawa selulosa asetat yang diidentifikasi sebagai selulosa dalam selulosa karena memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan rayon. Kemudian termoplastik yang sifatnya adalah termoplastik dan dapat dibentuk menjadi apapun dengan aplikasi tekanan yang dikombinasikan dengan paksa. Dan yang terakhir dia memiliki retensi kondisi yang baik. Ini adalah asetat. Karakteristiknya dia bersifat termoplastik, lalu dia punya ini apa namanya, bentuk seratnya, maksudnya bentuk seratnya itu dia punya ukuran yang baik gitu ya, jadi dia punya kerapian yang baik, lalu yang disamping daya tekannya tinggi dan tampilannya berkilau, tapi dia lemah karena dia cepat kehilangan kekuatan ketika basah. Dia hidup secara cyclic dan secara kronis. Lalu ketahanan terhadap erosinya buruk gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik zat asetat. Nah, zat asetat ini dia digunakan sebagai campuran, ya, jadi tidak digunakan sendiri untuk bahan baku dari benang, tapi zat asetat ini biasanya dia dikombinasikan dengan zat lain, misalnya dapat dikombinasikan dengan zat rayon, misalnya rayon asetat. Nah, itu kan harus apa namanya, kain rayon, tetapi kalau di labelnya itu biasanya sekian rayon, sekian persen asetat gitu. Nah, biasanya asetat ini tidak berdiri sendiri sebagai bahan baku, tetapi dia menjadi bahan pendukung gitu ya daripada serat jenis lain gitu, karena memang ini karakteristiknya itu dia saling melengkapi ya, jadi saling apa ya namanya ya, misalnya tadi di serat rayon dia punya kelemahan apa yang dia bisa ditutupi atau bisa disempurnakan dengan asetat, sehingga rayon ini kemudian dia akan digabungkan dengan asetat. Misalnya asetat ini dia punya tampilan yang berkilau, kemudian dia punya daya serap tinggi dan cepat kering. Apa namanya, karakter positif ini kemudian nantinya bisa digabungkan dengan karakter dari rayon yang lain, sehingga itu bisa menghasilkan tampilan kain yang dia apa namanya, bagus gitu ya, baik. Lanjut untuk aplikasi dari asetat, ini biasanya bisa digunakan sebagai bahan pakaian. Pakaian itu ya sus, gaun, jaket, pakaian dalam, lapis, sarung, dan sebagainya. Kemudian juga untuk bagian dalam dari kain satin, brokat, paketan dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini adalah sebagai kain apa namanya, lining gitu ya, pelapis gitu, atau kalau kita sebutnya kuring gitu ya. Nah, itu biasa menggunakan ini serat asetat. Lalu ada triasetat. Triasetat ini adalah terdiri dari selulosa asetat, itu masih merupakan anggota keluarga dari senyawa asetat tadi yang mempertahankan pengelompokan asetat ketika sedang diproduksi sebagai selulosa triasetat. Lagi saja ya, karakteristiknya termoplastik sama karena dia dibuat dari senyawa asetat, kuat, lalu tahan keruh, tahan susut, mudah dicuci, bahkan pada suhu yang panas gitu ya, jadi dia tidak mudah untuk meleleh gitu ya, berbeda dengan serat yang lain, misalnya serat nilon atau serat polyester, itu adalah kecenderungannya adalah yaitu mudah tidak tahan panas gitu. Tetapi kalau untuk yang asetat ini dia tahan panas, kemudian dia dapat mempertahankan lipatan ya. Lipatan itu misalnya dia diproses dengan proses twist gitu ya, itu dia bisa apa ya, bentuknya itu tidak
terutama untuk pakaian, digunakan dalam pakaian yang memerlukan resistensi atau retensi lipatan. Misalnya rok dan gaun dapat digunakan dengan polyester. Jadi ini dapat dicampurkan dengan polyester untuk membuat pakaiannya lebih mengkilap atau untuk membuat tampilan dari si benang ini menjadi lebih mengkilap. Selanjutnya adalah bahan yang berasal dari polimer non selulosa. Jadi kalau selulosa tadi dia masih diambil dari ini apa namanya, ada campuran bahan alamnya, yaitu diambil dari kayu ya alam. Karena untuk polimer non selulosa adalah yang dia murni atau murni yaitu buatan, jadi tidak ada campuran selulosanya. Yang pertama ada serat nilon. Nah, nilon ini adalah apa namanya, yang biasanya sudah ini ya sering sekali dilihat. Sudah nilon dan polyester ini adalah sebuah serat yang pada umumnya digunakan sebagai pembuatan pakaian. Nah, dalam hal ini serat nilon bahan pembentuknya itu adalah poliamida sintetik rantai panjang, di mana kurang dari 85%-nya itu merupakan tautan manusia melepas langsung kedua sisi akromatik. Ini apa namanya, kimianya gitu ya. Jadi unsur-unsurnya ini terdiri dari karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Lalu secara kimia dikenal sebagai poliamida dan kemudian disebut menjadi serat. Jadi poliamida ini terdiri dari oksigen, nitrogen, ada hidrogennya, kemudian juga ada unsur karbonnya. Karbonnya itu biasanya diambilkan dari batu bara ya. Nah, beberapa bentuk nilon ini tergantung dari sintetis kimianya, jadi maksudnya tergantung dari susunan zat kimia yang punya. Karena memang nilon ini pure atau murni yaitu adalah bahannya itu dari kimia. Lalu karakteristiknya dia sangat kuat, dia punya elastisitas tinggi, tahan lama, lalu ketahanan terhadap erosi atau abrasi yang sangat baik, jadi tidak mudah lapuk gitu ya maksudnya. Sifatnya adalah termoplastik, bisa menjadi sangat berkilau, semi berkilau ataupun sifon. Jadi tampilannya itu bisa disesuaikan gitu ya. Kalau yang tampilannya berkilau itu nanti bisa dibuat berkilau, mau yang semi berkilau itu bisa semi berkilau, atau mau yang hitam ini juga bisa dibuat gitu. Jadi ini bisa direkayasa tampilannya. Lalu tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan ketukan itu maksudnya ini ya. Ya kalau kena jamur itu kan biasanya dia akan berbau gitu kan ya. Nah, ini itu dia tidak mudah berbau pun misalnya gitu ya. Jadi yang biasanya basicnya itu adalah selulosa. Serat-serat yang basicnya adalah selulosa ini nanti ketika dia kena jamur itu Anda nanti akan mencium bau yang berbeda dari serat itu. Jadi dia tercium gitu baunya. Oh ini apa baunya itu kok nggak seperti biasanya gitu kan ya. Karena apa, di dalamnya itu sudah ada jamur yang menempel, karena jamur ini sifatnya dalam mikroskopis, jadi dia kecil, kadang tidak bisa terlihat oleh mata gitu ya. Di situ sudah tumbuh jamur yang kecil itu dari ininya apa namanya, spora jamur yang dia menyebar ke udara. Jadi bau busuk itu asalnya adalah dari situ. Nah kemudian tadi dia bisa menjadi sangat berkilau, semi berkilau atau hitam. Ini tuh bisa diatur dari bentuk ininya ya, filamen benangnya gitu ya. Jadi kalau nilon gitu ya, pembuatan nilon itu
dia menggunakan bahan-bahan sintetis, bahan-bahan sintetis. Kemudian nanti bahan sintetis ini apa ya, bilangnya seperti dia itu masuk ke dalam mesin tertentu begitu, mesin Siemens gitu ya, Siemens gitu ya. Siemens ini adalah mesin yang dia fungsinya itu untuk mengeluarkan helaian-helaian kerak filamen gitu ya istilahnya. Nah, yang ini apa ya? Saya lihat di belakang itu, misalnya ini yang perempuan-perempuan ini pernah enggak, atau mungkin Anda semuanya yang kan perempuan juga yang cowok-cowok gitu ya, pernah melihat ibu atau siapapun gitu yang dia membuat kue, membuat profitar apa cake gitu ya, cake yang dia gitu kue ulang tahun gitu ya. Kue ulang tahun itu kan dia ada kue di dalamnya, kemudian di luarnya itu kan dilapisi mentega. Nah, tahu nggak alat untuk melapisi mentega? Jadi biasanya kalau di toko-toko bantuan itu ada semacam kon gitu ya, kon kecil gitu, kon kecil itu di ujungnya itu nanti ada cetakannya kan. Misalnya kalau mau bikinnya itu nanti cetakannya ada yang bergerigi-gerigi kayak gini, nanti ada yang bergerigi macam-macam geriginya, bentuk-bentuk geriginya itu macam-macam gitu. Oh ini untuk bikin kotak bunga, oh ini untuk bikin daun, oh ini untuk bikin garis-garis. Pernah lihat nggak alat yang seperti itu? Halo? Maaf Bu Afrika, suaranya kecil sekali. Suaranya kecil sekali ya? Waduh. Halo, halo, sudah bisa terdengar? Sudah Bu. Sudah bisa Bu, Oke. tapi suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Iya. Kedengeran tapi kecil? Iya Bu, jadi kurang jelas dalam materinya. Aduh, oke. Tadi yang terakhir ini dengar nggak? Yang terakhir yang saya apa namanya membicarakan tentang itu alat untuk mencetak apa namanya mentega itu untuk kue tart. Dengar Bu. Dengar ya? Oke. Iya. Saya mencontohkan apa ya yang untuk Anda yang gampang itu karena memang agak sukar juga ya membayangkannya. Wait, saya stop sharing dulu ya, saya carikan dulu supaya Anda gampang. Jadi kan di sini kan serat itu di sini disampaikan ya bahwa tadi serat nilon itu bisa dibuat menjadi sangat berkilau, semi berkilau maupun kusam gitu. Nah kalau kemarin Anda ingat penjelasan saya tentang serat alam ya, serat alam itu ada kemarin ada istilahnya kapas, kemudian serat kapas itu teksturnya gimana sih gitu kan ya, teksturnya kan kemarin saya sampaikan bahwa serat kapas itu dia bentuknya itu adalah bulat gitu ya, bulat dia apa namanya untuk penampang seratnya itu bulat tetapi permukaannya itu kasar gitu ya. Tapi kalau serat sutra itu bentuk penampangnya itu segitiga gitu ya, mirip segitiga gitu kalau digambarkan gitu. Nah, yang membuat apa namanya serat ini bisa menghasilkan kilau itu adalah serat yang dia bentuknya bersudut. Yang misalnya bersudut itu seperti segitiga. Segitiga ini kan punya sudut ya. Ada bagian meruncingnya. Nah, yang membuat serat itu bisa tampilannya ada kilau-kilaunya itu adalah yang bagian meruncingnya ini. Jadi kenapa kok kapas itu dia tidak berkilau? Karena dia bentuk dimensi seratnya, bentuk seratnya itu adalah bulat seperti tabung gitu ya. Tabung itu kan tidak ada sudutnya. Maka dari itu kapas itu tidak berkilau. Tetapi kan ada serat sutra ya. Sutra itu kan dia kilaunya itu kan kilau alami. Nah, kenapa sutra itu bisa berkilau? Karena dimensi seratnya itu berbentuk segitiga. Ya, jadi paham ya, yang membuat serat itu bisa berkilau itu adalah dimensi serat yang dia bentuknya adalah segitiga. Nah, kalau kita bicara tentang serat alam, ya bentuknya kan kita nggak bisa merekayasa ya. Oh, kalau dari sutra itu segitiga, kalau dari wool itu pipih misalnya. Kalau dari katun itu ya memang dari sananya ciptaan Tuhan itu bentuk seratnya sudah bulat gitu. Nah, kalau
bentuk-bentuk yang lain juga bisa gitu. Nah, tadi nilon itu kan ada yang dia bisa berkilau sekali, ada yang dia bisa kilaunya sedang, bahkan ada yang dia tampilannya kusam. Ya, artinya ini kan bisa direkayasa ya. Kalau mau berkilau itu berarti sudutnya harus diapakan? Halo, kalau mau berkilau sudutnya harus diapakan coba? Runcing seperti segitiga, Bu. Iya, jadi harus ditambah sudut-sudut meruncingnya pada diameter serat tersebut gitu ya. Pada dimensi serat tersebut gitu ya. Nah, itu nanti yang akan membuat si serat ini dia akan semakin berkilau. Jadi semakin banyak si meruncing pada serat itu, dia akan semakin berkilau. Tapi semakin sedikit sudut meruncingnya, dia kilaunya itu akan berkurang gitu ya. Jadi kalau misalnya begini, ada dimensi serat segitiga. Anda bayangkan, tahu kan bentuk segitiga ya. Kemudian ada serat buatan gitu ya, yang dia dibuat dimensinya itu membentuk seperti bintang. Dimensi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Tahu bentuk bintang ya, kalian semua tuh pasti udah imajinasinya ke bentuk bintang, sudah tahu semua ya, bintang sama segitiga. Kira-kira ini nanti hasilnya akan lebih berkilau mana? Bintang, Bu. Ya, akan lebih berkilau yang bintang karena dia punya sudut meruncingnya itu lebih banyak gitu. Nah, pada mesin penghasil serat ini yang sintetis ya, nanti ada nilon, polyester, itu tuh ada namanya mesin penyemprot gitu ya. Nah, namanya itu adalah tadi mesin spinneret gitu ya. Nah, itu tuh digunakan untuk apa? Menyemprotkan si tadi adonan kimia tadi yang udah dicampur itu tuh, yang udah dicampur gitu adonan kimianya, kemudian itu dilewatkan mesin itu, mesinnya itu ada cetakannya gitu ya. Nah, bayangin aja tuh cetakannya itu seperti cetakan kue yang saya cetakan ini gitu ya. Ini untuk mempermudah imajinasi Anda aja gitu ya. Nah, ini misalnya di sini ada cetakan kue banyak sekali. Nah, misalnya dan Anda tuh kebayang. Oke, ini sudah nampak belum ini? Halo. Sudah, Bu. Sudah. Nah, bayangin nih ya, mesinnya itu ada cetakannya seperti ini nih. Itu cetakannya macam-macam tuh, ada yang dia bentuknya runcing-runcing, ada yang bentuknya datar, ada yang bentuknya lingkaran. Nah, mesin untuk mencetak serat sintetis itu ya bentuknya seperti ini gitu. Jadi dia ada lubang-lubang kecil-kecil. Nah, kalau lubangnya ini diperbesar, dia nanti akan menghasilkan serat bentuk yang sesuai dengan ini pintu keluarnya gitu ya. Nah, ini bayangin seperti itulah untuk bayangan lebih mudahnya gitu. Jadi ada yang mungkin dibuat bulat misalnya, dibuat lingkaran biasa, ada yang mungkin dibuat bintang, ada yang dibuat segitiga, ada yang dibuat segi berapa. Nah, itu tuh ada cetakannya seperti ini tuh. Nah, nanti ini bisa direkayasa. Oh, saya mau bikin yang tidak berkilau. Kalau tidak berkilau ya dibuat dimensi seratnya itu yang hanya yang bunder-bunder aja, yang tidak ada sudutnya. Misalnya. Kemudian kalau saya mau yang kilaunya sedang, oh kalau yang kilaunya sedang itu berarti dibuat yang dia dimensi seratnya itu ada sudutnya, tetapi sudutnya tidak banyak. Ya. Oh, saya mau yang amat sangat berkilau, gitu. Kilaunya tuh banyak sekali gitu ya, sangat bling gitu ya misalnya. Nah, kemudian ini bisa direkayasa
cetakannya itu dibuat dengan sudut yang banyak gitu. Jadi intinya semakin banyak sudut yang dihasilkan, maka itu nanti akan menghasilkan serat yang berkilau. Gitu ya. Kemudian untuk serat permukaan dari serat filamen ini, dia permukaannya itu halus gitu ya. Jadi tidak ada kalau kemarin yang awan itu kan di permukaan seratnya itu kayak ada bagian serat yang ini ya keluar gitu ya. Tetapi kalau yang buatan pabrik ini dia perfect, dia sempurna. Jadi ketika dia disemprotkan keluar itu memang dia sudah permukaannya itu memang sudah halus. Oke, sampai di sini ya bisa membayangkan ya. Jadi di mesinnya itu tuh ada alat seperti ini. Yang alat ini nanti itu bisa menentukan ini mau berkilau tidak berkilau atau kilaunya tidak. Oke, makasih, saya kembali lagi. Nah ini ya, poin ini saya sudah menjelaskan poin ini, dan poin yang terakhir tadi juga saya jelaskan contohnya. Lalu untuk selanjutnya adalah aplikasi. Aplikasi untuk nilon. Aplikasi untuk nilon ini digunakan sebagai pakaian. Jadi serat nilon ini adalah bahan baku campuran juga yang biasanya dicampurkan ke katun gitu ya, kapas gitu. Tapi kalau misalnya dia berdiri sendiri, itu biasanya digunakan sebagai bahan baku, bisa stocking, bisa legging dan sebagainya. Karena tadi nilon itu sangat kuat ya. Kembali lagi ke yang karakternya, dia sangat kuat gitu ya, dia sangat kuat, punya elastisitas yang tinggi. Jadi misalnya dia ditarik gitu tuh seratnya itu tidak mudah ini ya putus gitu ya, jadi dia bisa meregang gitu. Lalu dia juga tahan lama itu awet. Kalau misalnya dia apa ya istilahnya terkubur gitu ya, di tanah gitu tuh, mungkin dia akan terurainya itu bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah itu mungkin di sini sedikit saya ceritakan ya, tapi agak ngeri juga sih ceritanya. Jadi ceritanya itu kalau orang zaman dulu gitu ya, orang zaman dulu itu kan yang ini mungkin yang beragama non muslim begitu ya, non muslim itu kan biasanya kalau meninggal dunia itu kan diberi tidak dikafan ya, tetapi memakai pakaian gitu ya, seperti orang yang masih hidup pada umumnya, biasanya kan yang pakaian kesayangannya, kemudian benda-benda kesayangannya itu dipakaikan ketika meninggal dunia gitu ceritanya. Biasanya diberikan kaos ini kan, kaos kaki dan kaos tangan gitu biasanya. Ceritanya ini setelah jenazah itu tuh dikuburkan gitu ya, dikuburkan selama bertahun-tahun gitu ya, lama sekali. Bertahun-tahun itu mungkin hampir lebih dari 20 tahun mungkin ya, lebih 20 tahun lebih gitu kan. Nah, terus pada suatu hari itu tempat pemakamannya para jenazah ini tuh mau dijadikan sebagai waktu apalah misalnya mau dijadikan sebagai fasilitas umum gitu ya. Jadi karena ini makamnya itu letaknya di tengah kota gitu, kemudian oleh pemerintah ini pemakamannya masyarakat yang ada di tengah kota ini kemudian harus dipindahkan gitu, karena tempat ini tuh mau dijadikan fasilitas umum misalnya seperti itu. Nah ini kebetulan ada cerita dari saudara saya gitu. Nah kan berarti kan itu jenazahnya tuh harus dipindahkan gitu kan. Kalau dipindahkan itu kan digali gitu kan ya, digali ulang. Nah karena sudah bertahun-tahun lamanya, otomatis ketika proses keluarganya memindahkan ini para jenazah ini gitu, waktu digali pemakamannya ini itu kondisi jenazahnya itu sudah berupa tulang gitu ya, sudah berupa tulang. Tapi karena waktu dia dimakamkan itu dipakai
gitu ya ceritanya kaos kaki. Nah, yang membeli kaos kaki ini dia tidak tahu ini bahannya apa gitu ya, bahannya apakah ini serat katun atau serat sintetis, dia nggak apa namanya peduli gitu ya, pokoknya asal udah kaos kaki itu dia beli saja gitu. Nah, ternyata meskipun kaos kakinya sudah terkubur dalam tanah selama lebih dari 20 tahun, kaos kakinya itu masih utuh gitu ceritanya. Jadi si kerangka manusia ini yang sudah berbentuk tulang belulang ini kemudian dia masih pakai kaos kakinya itu nggak rusak sama sekali, yang hanya kotor gitu ya, kayak karena terkena tanah gitu ya, dia kotor tetapi tidak rusak gitu. Nah, ternyata serat buatan atau sintetis itu bisa sekuat itu loh, serat nilon itu bisa sekuat itu gitu. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun terkubur dalam tanah pun dia tidak terurai gitu ya. Nah, maka dari situ kita juga bisa belajar ya untuk apa lebih bijak dalam apa ya, mungkin dalam membeli sesuatu gitu ya, apalagi sesuatu itu yang dia punya punya karakter yang dia adalah buatan gitu ya, misalnya kayak plastik mungkin atau serat-serat sintetis mungkin ya, karena memang benar bahwa apa namanya serat sintetis ini itu dia sukar terurai, jadi mungkin dibutuhkan berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun baru dia bisa hilang gitu ya, bisa terurai oleh tanah gitu. Nggak bayangkan kalau misalnya banyak sekali sampah gitu ya, atau mungkin sampah itu yang terendam di dalam tanah tetapi tidak terurai, alangkah seperti apa kondisi di apa namanya tanahnya ini gitu. Nah, itu cuma gambaran lain aja ya. Jadi maka dari itu kalau sekarang banyak sekali kemudian apa namanya gerakan-gerakan gitu ya, dimana gerakan-gerakan ini misalnya kalau untuk fashion misalnya lebih ke zero waste misalnya, atau kalau untuk fashion mungkin lebih mengarah ke slow fashion misalnya. Nah, itu tuh adalah gerakan-gerakan yang memang lahir atau tumbuh dari ini tadi, kegelisahan mengenai apa namanya isu-isu lingkungan gitu ya, isu-isu lingkungan yang disebabkan karena ini tadi produk-produk fashion yang dia memang karena biasanya produk pakaian gitu ya, pakaian atau fashion gitu kan biasanya banyak sekali yang dibuat dari serat sintetis gitu, sedangkan serat sintetis ini kita tahu bahwa karakternya seperti ini gitu. Nah, maka dari itu kita tidak bisa memungkiri untuk saya tidak menggunakannya sama sekali gitu ya, kita nggak bisa lepas dari itu gitu, karena ya apapun itu kondisinya di pasaran itu kan pada umumnya serat itu sudah blended ya, sudah campuran selalu, nggak semuanya itu pure katun, nggak semuanya itu pure serat alam gitu, nggak, pasti kan ada campurannya ini serat sintetisnya. Nanti gimana kemudian kita itu bisa menyadari gitu ya, apalagi Anda orang tekstil gitu ya, bisa menyadari bahwa itu tadi punya semacam kepedulian untuk lebih bijaksana dalam menggunakan item-item inflation gitu. Nah, nanti arahnya akan bisa ke sana gitu. Nah, lalu di sini yang kedua adalah untuk perabotan rumah tangga, bisa dari nilon ini. Kemudian ada, nah nilon ini sebenarnya adalah gunanya itu besar sekali pada bidang-bidang yang lebih sebenarnya non fashion, itu banyak sekali yang menggunakan ini. Misalnya dalam industri, nah, industri seperti industri apa? Parasit, kawat ban, tali, kantong udara, selang dan sebagainya. Nah, coba misalnya Anda apa ya, yang biasanya Anda gunakan deh, seat belt, satu pengaman di dalam mobil. Nah, di dalam mobil Anda, satu pengamannya itu tuh dia bahannya adalah dari nilon, serat nilon, karena memang serat nilonnya adalah serat sintetis terkuat. Biasanya ini digunakan untuk industri ini tadi, industri apa sih namanya, safety gitu ya, industri yang dia berkaitan dengan keamanan gitu, untuk membuat ini tadi seat beltnya, sabuk pengamannya. Parasit itu kan juga banyak sekali item-item dari parasit ini yang dia membutuhkan
kekuatan gitu ya, misalnya tali parasitnya itu sendiri gitu kan ya, kain yang ada di parasitnya itu juga dia harus kuat karena dia menahan tekanan udara gitu ya. Kalau di atas itu kan dia ada tekanan udara, nah dia harus bisa menahan tekanan udara itu. Kemudian kantong udara itu yang apa sih namanya itu yang di mobil itu, kalau kalau dia munculnya itu kalau misalnya terjadi kecelakaan, ini apa? Saya nggak tahu, saya tiba-tiba lupa itu nyebutnya. Airbag itu loh, Bu. Iya, airbag ya, betul, airbag yang dia keluarnya itu kalau misalnya ada hantaman atau benturan itu tuh juga bahannya dari nilon. Kemudian payung ya, payung yang biasanya ada gunakan itu tuh bahannya itu kalau kita sebutnya itu kan kainnya nih kain parasit ya, kalau kita sebut itu kain parasit, tapi sebenarnya itu adalah apa? Sebenarnya itu bahannya itu adalah dari nilon ini. Kemudian kawat ban, jadi ban itu kan bahannya itu kita tahunya ban itu kan bahannya karet ya, tapi sebenarnya kalau Anda amati ban yang tipis itu ya, ban yang dia sudah menuju ke apa namanya usia yang manula gitu ya, usia yang dia harus pensiun gitu ya, sudah tipis, nggak ada garis-garisnya, itu kan di dalamnya itu kayak ada kawat-kawatnya gitu loh ya. Kalau silakan Anda amati deh ban mobil ya, ban mobil atau ban truk atau ban apapun itu gitu ya, di dalamnya itu ada kawat-kawatnya. Nah, sebenarnya kawat ini itu dia dibuatnya adalah dari serat nilon ini. Jadi dia bukan kawat, itu bukan. Tetapi kerangka ya, kerangka dari ban ini itu dibuat dari serat nilon dulu, kerangkanya terbentuk, barulah kemudian kerangka ini diberi karet gitu ya, dilapisi oleh bahan karetnya ini. Nah, kalau karetnya ini sudah aus terkena gesekan gitu ya, maka kawatnya ini akan tampak. Nah, kemudian tali, banyak sekali macam-macam jenis tali ya. Ada tali yang kuat itu biasanya dia bahannya adalah dari nilon. Dia amat sangat kuat sekali karakternya. Talinya itu dia benang-benang halus ya biasanya nilon ini. Karena seratnya itu kecil-kecil, tetapi serat itu tuh serat filamen itu bentuknya itu kecil gitu ya. Pakai ukurannya itu mikro gitu ya ini ya. Nah, dari serat yang kecil ini kemudian dia biasanya disusun jadi satu gitu. Jadi kalau kita amati itu serabut gitu ya. Gampangnya misalnya Anda beli tuh di mana namanya toko alat itu ada benang nilon, jadi benang yang biasanya dia untuk menjahit sepatu, untuk menjahit tas, atau untuk bikin crochet ya, keterampilan kerajinan itu dia tuh benangnya tuh meling-meling ya, meling posisi berkilau gitu ya, ini ya, benangnya itu berkilau, berwarna-warni, dan dia itu berkilau kalau misalnya benangnya ini itu terlepas gitu ya, pilihan benangnya itu terlepas, seratnya itu kecil-kecil, lembut sekali, kayak halus, kayak apa ya, kalau ada bulu-bulu gitu, itu kayak tersusun dari bulu gitu. Nah, itu adalah yang namanya serat nilon ini. Kemudian benang itu tuh nggak bisa digunduli gitu, nggak bisa, tetapi dia harus dibakar untuk ini ya, menyatukan benang itu tuh harus dengan panas gitu ya, dipres dengan panas, jadi dia nanti akan terkunci gitu ya, tidak berubah lagi. Tapi kalau nggak kena panas, dia nanti akan bocor gitu. Nah, inilah kelebihan dari nilon. Kemudian tadi saya balik lagi ke stocking, legging. Nah, stocking dan legging itu adalah dua item yang dia membutuhkan apa sih? Membutuhkan elastisitas ya. Anda beli stocking tuh kalau di dalam kantongnya itu ya, yang perempuan-perempuan pernah ke toko sepatu atau ke toko yang dia menjual stocking atau legging gitu kan ya, sepertinya itu kan kecil dari celananya tuh ya, kira-kira muat nggak ya saya pakai, tapi ternyata ketika dipakai itu dia bisa apa namanya, mengcover gitu ya, dia menular sesuai dengan apa, sesuai dengan bentuk dari ini, apa namanya, bentuk dari yang memakai gitu ya. Kalau dia misalnya agak berisi gitu ya, dia tetap bisa mengcover itu gitu, asal nggak ini ya, apa namanya, bedanya nggak jauh banget gitu ya, tetap harus menyesuaikan juga. Oh, kalau misalnya saya ini badan saya
agak berizinnya agak banyak itu ya jangan pakai yang ukuran S, pakai itu yang ukuran misalnya M atau ke L gitu. Nah ini dia menggunakan serat nilon ini. Kaos kaki juga sama, kaos kaki apa namanya, kaos kaki yang tadi saya ceritakan itu yang dipakai untuk dipakaikan ke jenazah, atau kaos kaki yang biasa aja yang perempuan ini kadang ada kaos kaki yang lucu-lucu, banyak sekali yang dia dicampuri bahan nilon. Lanjut ya, saya melanjutkan mengenai polyester. Ya, polyester ini berasal dari etilen glikol dan asam terephthalate ya. Dia adalah zat penyusunnya gitu ya. Dia terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen yang dipolimerisasi. Nah, ini cara pembuatannya itu sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, nilon. Jadi dia menggunakan alat khusus di mana ketika serat itu keluar dari cetakan yang tadi itu, cetakannya macam-macam tadi kan, itu dia ketika kena udara dari yang awalnya campuran senyalanya itu anggap saja dia kayak adonan gitu ya, adonan yang basah gitu ya, dibasah kemudian masuk ke alat pencetaknya. Setelah itu dia keluar gitu dari alat cetaknya tadi, keluar ketika terkena udara, adonan yang basah ini jadi kering ya, otomatis dia akan mengering gitu. Jadi kayak kita manggang kue gitu ya, kayak tadinya tuh basah terus kemudian dicetak tadi udah bentuknya udah macam-macam gitu, kemudian kita panggang gitu ya, dipanggang, setelah dipanggang itu tadi adonan yang basah itu menjadi kering. Nah, membayangkannya itu seperti itu. Saat ini ketika keluar dari cetakan tadi itu dia akan mengering karena dia terkena udara ini gitu. Nah, kemudian untuk karakternya dia punya kekuatan yang baik, tapi dia kelemahannya adalah tidak terlalu menyerap air gitu ya. Nah, di sini pada umumnya polyester ini digunakan sebagai campuran dari katun. Banyak sekali yang mencampurkan antara polyester ini dengan katun gitu ya, karena polyester ini punya karakteristik meskipun dia tidak terlalu menyerap kelembapan begitu, tetapi seratnya ini tidak mudah untuk bentuknya itu tidak mudah tertekuk gitu ya. Jadi kalau misalnya katun ini kan dia mudah sekali untuk dikerut, tapi kalau yang polyester ini enggak. Jadi ketika katun ini dipadukan dengan polyester, maka dia akan sampai di tengahnya. Jadi menjadikan sesuatu yang dia tidak terlalu permukaannya itu tetap bisa menyerap kelembapan, tapi tidak mudah putus alias begitu. Pada umumnya ini digunakan pada pembuatan pakaian ya, kemeja, celana, jaket, topi dan sebagainya, perabot rumah tangga juga banyak menggunakan ini. Karena juga harganya ini lebih murah ya, kalau dia pakai 100% katun gitu, nanti jaketnya itu biasanya biaya produksinya itu akan lebih mahal. Nah, kemudian juga untuk industri itu satu pengaman, penguat brand dan jalan dan sebagainya. Dan pikiran itu kayak apa sih itu ya, tapi itu biasanya untuk meletakkan barang gitu ya, mungkin barangnya itu mau dibikin dari bagian-bagiannya itu kan kayak ada mesin ya, itu kan kayak gitu, itu kan ada semacam penyangganya. Nah, ini penyangganya digunakan lalu ada spandek. Nah, spandek ini juga amat sangat lazim digunakan ya. Spandek ini dibuat dari polimer sintetis rantai panjang yang terdiri dari 85% ada zat ini. Dalam pembuatannya spandek ini yang ini di sini merek dagangnya ya, merek dagang dari spandek ini adalah misalnya Clearspan, Glosspan dan Lycra. Nah, yang paling biasanya digunakan ini yang terakhir ini Lycra. Ya, Lycra ini seringlah kita mendengar istilah Lycra, apalagi kalau yang perempuan ini kalau beli ini pakaian jalan gitu ya, ada itu adalah jenisnya
spandex atau ada labelnya Lycra. Nah, inilah kita yang membuat dia lebih apa elastis juga gitu di sini. Nah, spandex ini sangat elastis, nyaman, lalu punya retensi bentuk yang tinggi, maksudnya dia bisa mengikuti bentuk pemakainya gitu ya, lalu dia juga awet apapun. Salah satunya itu kan aplikasi spandex ini dia tidak pernah digunakan sendiri, selalu akan dicampur dengan zat yang lain gitu. Jadi misalnya katun dan spandex atau katun dan Lycra misalnya, atau mungkin nilon dan Lycra, atau polyester dan Lycra, atau nilon, katun dan Lycra misalnya. Nah, biasanya digunakan pada pakaian dan barang-barang jenis pakaian gitu ya, dengan peregangan yang nyaman dan pas. Jadi biasanya dipakai untuk apa? Ya, mengapa ini banyak sekali ditemukan pada pakaian dalam gitu ya, pakaian dalam pakaian dalam pria itu nggak tahu ya ada spanduknya apa enggak. Saya belum pernah ngamati labelnya untuk yang pakaian dalam pria ya. Coba nanti yang cowok-cowok ini dilihat label dari pakaian dalam Anda gitu ya, apakah itu ada campuran spandexnya gitu ya. Saya tahu tuh biasanya ada katun sih ini kandungannya, tetapi yang untuk yang elastis itu menggunakan apa gitu. Yang cowok-cowok nanti bisa dicek tuh labelnya. Nah, tapi kalau yang untuk yang perempuan-perempuan ini, nah sering juga ini saya menemukan label Lycra di sana. Nah, tadi kan betul ya bahwa Lycra itu selalu dicampurkan ke bahan yang lain, misalnya katun gitu, untuk memberikan apa? Itu tadi untuk memberikan efek yang pas gitu ya, pas dan nyaman dengan tadi bentuk pemakainya gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk pakaian senam, misalnya pakaian senam itu kan dia butuh yang pas juga, kemudian butuh yang dia menyerap keringat. Nah, artinya di situ butuh disusun tuh ininya, kandungan bahannya. Oh, kalau misalnya butuh yang pas ada campuran Lycra. Oh, kalau butuh yang menyerap keringat ada campuran katun misalnya ya, semacam itu. Nah, kemudian kaos kaki, ya kaos kaki, pakaian dalam membentuk tubuh, pakaian senam, pakaian atletik, pakaian aerobik, jadi pakaian yang dia fit body itu rata-rata itu ada kandungan spandex atau Lycra-nya. Lalu legging, kaos kaki, stocking, pakaian yang berbentuk misalnya kabra, lalu sarung tangan dan lain sebagainya. Penggunaan spandex ternyata sangat fleksibel ya, di semua ini pakaian yang dia harus bisa press body itu menggunakan spandex. Lalu selanjutnya akrilik. Akrilik ini adalah merupakan zat sintetis ya, sintetis yang dia biasanya masih bahannya polimer juga ya, polimer juga, yang dia terdiri dari tadi pembentuknya adalah 85%-nya adalah unitnya akrilonitril, makanya namanya adalah akrilik gitu ya. Polimernya jenisnya adalah akrilonitril. Karakter dari akrilik lembut, hangat, karakter pegangannya mirip dengan wool. Nah, maka kalau Anda ke toko benang, Anda bilang itu benang akrilik, mbaknya nggak ngerti. Kamu nggak akan dikasih benang akrilik itu yang kayak mana mbak? Tapi apa mbak? Orang di tokonya tuh nggak ngerti. Tapi kalau kamu bilangnya, mbak saya mau beli benang wool, nah baru yang jual itu tahu, oh benang wool tuh Anda pasti nanti dikasih benang yang seperti itulah, seperti yang warna-warni itu, satu gulungnya hanya harganya berapa itu kali 5.000 atau 6.000 mungkin harganya gulungnya gitu kan. Menurut pengetahuan mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bilangnya benang akrilik itu mereka malah bingung, akrilik itu yang mana ya mbak benangnya ya. Nah, jadi sebenarnya benang yang kalian kenal sejak SD namanya adalah benang wool ya, itu bahannya sebenarnya adalah akrilik ya, karena akrilik
tampilan yang sangat mirip dengan wool. Jadi akrilik ini juga biasanya disebut dengan wool sintetis. Dia elastis, tapi tidak terlalu elastis sebenarnya. Kemudian dia menjaga begitu masih tetap gitu ya. Jadi ya karakternya itu hangat kalau digunakan. Apa ya, kalau misalnya banyak sekali di sini produk-produk Twitter mungkin atau produk-produk apa itu kardigan. Nah, kardigan yang beredar di pasaran yang harganya rata terjangkau itu sebenarnya adalah dia dibuat dari serat yang namanya serat akrilik. Jadi ya kalau yang tampilannya tuh mirip dengan wool gitu, itu kalau harganya terjangkau itu ya jangan percaya kalau itu dari wool gitu ya, karena wool itu tidak mungkin harganya terjangkau. Harganya itu di luar, ya kita harus inilah istilahnya mengumpulkan ini uang ekstra untuk membeli yang memang dia adalah wool asli. Aplikasinya ke pakaian dan ke perabot rumah tangga, tapi lebih banyak ini sebenarnya adalah di pakaian gitu. Lalu selanjutnya ada serat karet. Nah, serat karet ini dia bentuknya adalah karet alami yang sintetis. Ya. Karetnya diproduksi dalam bentuk helai. Nampaknya bisa bulat, bisa persegi. Nah, Anda kalau ini di toko alat jahit itu ada benang karet. Ya, Anda minta aja, Mbak, saya mau beli benang karet, gitu ada itu benang karet. Jadi benangnya itu bisa mulur. Biasanya benangnya ini digunakan untuk menjahit elastik gitu loh, apa namanya? Kalau biasanya kalau di baju itu ada kerutannya. Kerutannya itu nanti bisa meregang gitu ya. Nah, itu kerutannya itu dijahitnya itu adalah dengan benang karet ini. Ya, jadi supaya bentuknya itu nanti bajunya bisa press body gitu ya, bisa menyesuaikan bentuk pemakainya. Kayaknya tuh kecil, tapi ketika dipakai, ternyata ini bisa membesar gitu. Tapi ketika dipakai tuh nggak kegombrongan gitu, tapi dia pas gitu. Ini adalah serat karet. Lalu ada serat metalik dan aplikasinya terdiri dari logam ya. Logamnya ini berlapis plastik. Nah, plastik atau plastik berlapis logam atau inti yang benar-benar tertutup logam. Jadi ada macam-macam, ada yang memang itu langsung logam, ada yang jadi lapis plastik gitu ya. Yang jelas serat ini biasanya diproduksi dalam lajur datar, jadi pipih gitu ya, seratnya pipih, halus dan kecil gitu ya. Aplikasinya biasanya untuk benang hias, untuk pakaian maupun untuk perabot rumah tangga. Jadi ada benang hias emas atau ada yang benang hias perak gitu ya. Itu aslinya sebenarnya dia dibuatnya adalah dengan logam, dari logam gitu ya. Tapi kemudian muncul produk-produk KW-nya gitu ya, sintetisnya tidak membutuhkan logam, tetapi dia menggunakan bahan baku lain yang tampilannya itu dia bisa menghasilkan ini apa namanya, kesan metalik gitu ya, seperti logam gitu. Lalu ada serat kaca. Kaca ini termasuk bahan yang keras dan tidak fleksibel, tetapi serat kaca dapat dibuat menjadi serat tekstil transparan halus yang memiliki tampilan dan nuansa seperti sutra. Ya, karakteristiknya dia sangat tahan api gitu ya, dan lembab gitu ya. Kemudian aplikasinya ini untuk industri dan tahan panas. Jadi biasanya untuk untuk interior mungkin ya, interior yang dia nanti bisa punya fungsi untuk menahan panas, itu ingin menggunakan kaca ini. Atau apalagi ya, untuk industri fashion gitu ya, mungkin ada beberapa yang digunakan untuk industri fashion juga gitu. Oke, untuk hari ini materi yang saya sampaikan sampai di sini. Jadi saya menyelesaikan mengenai materi sintetis hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi mengenai konstruksi dan kegunaan benang. Oke, dari sini masih ada 2 menit sebelum jam perkuliahan berakhir. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Pak Leno.
Kan Bu APK tadi bilang harus mencari serat yang ramah lingkungan. Apakah benar serat akrilik itu ramah lingkungan? Jika tidak ramah lingkungan, bagaimana dampak bagi lingkungan sekitar, Bu? Oke. Intinya Terima begini, kasih. terima kasih Pak Leno. Tidak hanya serat akrilik ya di sini ya. Suara saya ini bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Tidak hanya serat akrilik ya, serat sintetik atau serat buatan. Dan khususnya serat buatan, serat alami pun juga dunia. Dalam proses pembuatannya, ini semuanya ini memerlukan yang namanya emisi, gitu ya, membutuhkan emisi gitu. Tapi banyak atau sedikitnya emisi yang dibutuhkan itu tuh tergantung dari proses pembuatannya, ya kayak gitu ya. Jadi kenapa kok serat ini ada yang dikatakan dia ramah lingkungan, ada yang dikatakan dia tidak ramah lingkungan? Itu tuh sebenarnya kaitannya adalah dengan emisi. Jadi dengan sumber daya yang dikeluarkan ketika serat ini dibuat, gitu ya. Sumber daya itu bisa banyak sekali, misalnya transportasi. Ya, transportasi untuk mengangkut serat misalnya dari ladang kapas di Amerika, kemudian ke pabriknya, kemudian dikirimkan ke Indonesia misalnya melalui kapal. Ya, itu kan semuanya menggunakan yang namanya emisi ini kan. Kapalnya pakai batu bara misalnya. Dan kendaraannya menggunakan bahan bakar fosil misalnya. Nah, Anda bayangkan berapa banyak ya emisi yang dikeluarkan bahan-bahan itu ke apa namanya ke langit gitu ya, kemudian itu akan menimbulkan dampak pencemaran. Ya sebenarnya di situ letak dari kenapa ini ramah lingkungan atau tidak. Ramah lingkungan itu letaknya adalah di sini ya, dalam proses pembuatan ini membutuhkan berapa banyak emisi. Itu baru emisinya, belum lagi nanti limbahnya bagaimana penanganannya, itu kan ya. Kalau misalnya menanam apa, Anda jangan membayangkan kalau serat alam itu pastinya itu akan ramah lingkungan, itu no, tidak bisa. Coba Anda browsing ya, browsing lah cara penanaman kapas ya. Kapas itu mulai dari dia ditanam sampai dia nanti dipanen, berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengaliri ladang kapas itu. Anda coba telusur sampai di sana. Kalau Anda kemudian sudah tahu tuh faktanya bagaimana, ya yakin deh Anda sekarang jadi orang yang tidak bukan tidak, mungkin ya Anda akan menjadi orang yang ketika mau membeli baju itu akan mikir 1000 kali. Saya beli satu baju ini tuh berapa apa kontribusi saya. Pasti Anda akan mikir seperti itu kalau Anda tahu prosesnya gitu. Nah, jadi di situ ya, Haleno dan semuanya, letaknya dari kenapa ini ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Bukan kemudian ketika kita ramah lingkungan itu yang kita, biasanya pemikiran kita tuh hanya ramah lingkungan itu yang limbahnya sedikit. Ya, tidak ramah lingkungan itu limbahnya, kalau yang tidak ramah lingkungan itu menghasilkan limbah yang banyak gitu. Biasanya kita cuma pemikirannya seperti itu saja. Tetapi sebenarnya konteks dari ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan tidak hanya limbah, tapi itu proses produksi ini loh, rangkaian proses produksi ini loh gitu. Kalau limbah mungkin ini sudah bisa diminimalisir. Setiap pabrik itu dia punya sistem pengolahan limbahnya masing-masing gitu ya, apalagi pabrik-pabrik besar. Saya yakin pabrik besar yang sudah mempunyai izin itu tuh sistem pengolahan limbahnya itu ya istilahnya mereka sudah berusaha secara maksimal untuk mengolah limbah yang dihasilkan dari hasil produksi mereka. Saya meyakini itu kalau pabriknya nggak nakal loh ya ini ya. Tapi beda cerita kalau misalnya pabriknya ini nakal dan sebagainya, saya nggak tahu itu. Tapi itu setiap pabrik yang dia berdiri dengan izin yang baik itu tuh sudah ada amdalnya, analisa dampak lingkungannya seperti apa. Jadi untuk pembuangan limbahnya saya yakin mereka juga sudah ada penanganannya sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya yang dianggap ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan itu ya jangan cuma dipikirkan itu tadi ya dampak setelahnya, tapi coba ditelusur sebelumnya apa. Ya, coba nanti Anda silahkan bisa
memperluas wawasan Anda lagi nih yang berkaitan dengan hal ini. Nah, karena ini adalah sesuatu yang cukup menarik nih ya mengenai ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Hari ini tugas saya yang berkaitan dengan zat alam dan zat buatan ini adalah coba Anda bisa menelusuri bisa browsing gitu ya, bisa browsing mengenai ini tadi. Apakah memang zat alam, zat buatan yang sudah dibuat ini ya seberapa besarnya dia bisa berdampak terhadap ini tadi pencemaran lingkungan mungkin, atau mungkin seberapa besarnya dia punya bisa meminimalisir itu ya. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai ini tadi kegunaannya apa, karakteristiknya bagaimana. Sekarang tugas Anda sebagai orang tekstil juga, Anda harus tahu juga ya, tentang ini tadi. Ada serat alam, ada serat buatan, minimal carilah yang biasa Anda tahu lah, istilahnya kayak misalnya katun, itu kan di sutra Anda tahu, kemudian wool, itu Anda tahu bagaimana proses produksinya, kemudian apakah dalam proses produksi itu melibatkan sumber daya apa saja, apakah sumber-sumber daya yang terlibat itu kemudian nanti akan berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan ini tadi. Nah, silahkan ya, tugas Anda adalah kesana ya, serat alam dan serat buatan. Tidak usah semua serat Anda bahas, Anda kasih satu serat aja, satu alam dan satu buatan. Ya, cukup jelas ya tugas hari ini. Baik Bu Abika, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama semuanya. Jadi di sini saya harapkan dengan tugas ini itu Anda punya wawasan yang lebih tentang ini tadi, tentang serat alami dan serat buatan, tidak hanya secara teori yang seperti ini, tetapi ini pengayaan Anda ke ranah yang lain. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, sudah jelas tugasnya? Dampak lingkungan yang dihasilkan dalam pembuatan serat ini. Ya tadi secara global saya sudah menjelaskan tuh, dampak lingkungan itu tidak hanya pasca serat ini dibuat, tapi juga pra atau sebelum serat ini dibuat. Gitu. Banyak sekali nanti isu-isu yang bisa Anda gali dari sana. Dari isu tentang lingkungan bisa jadi, dari isu tentang kesadaran tentang pelestarian hewan mungkin ya, karena saya tahu bahwa ada industri serat sutra ini juga dia memunculkan polemik juga ya, bahwa industri serat sutra ini kan dia membunuh pompong, membunuh kokon ya. Nah, membunuh kokon ini itu bagi beberapa pihak hal ini itu tidak bisa ditoleransi gitu bagi beberapa pihak gitu ya, khususnya bagi mungkin yang berkaitan dengan keyakinan tertentu misalnya seperti itu. Nah, coba hal itu bisa diangkat, bisa dibahas gitu ya dalam hal ini. Oke, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Semoga kita minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama ya, untuk membahas mengenai, tadi saya sudah sampaikan bahwa minggu depan kita materinya adalah mengenai benang. Jadi setelah hari ini serat nanti dibuat menjadi apa, serat akan dibuat menjadi benang. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di minggu depan. Oke, untuk semuanya selamat melanjutkan aktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seimbang. Selamat siang Bu Abika, terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Boleh ya Bu? Jangan lupa Terima kasih Bu Abika. Terima kasih Bu Abika. Terima kasih.